Guys, jadi kita bakal ngebahas saham rokok, oke? Yang pengen dirokok, ya bukan pengen dirokok ya, itu beda ya. Rokok sama dirokok itu beda, oke guys? Jadi kita bakal ngebahas saham-saham rokok seperti HMSP dan GGRM, oke? Jadi kita langsung bahas dua saham sekaligus yang paling gede ya, oke? Kalau IT sih bisa juga sih, IT itu ya Indonesian Tobacco ya, dia juga rokok sih, cuman dia lebih ke tabako ya, rokok juga sih ya. Boleh lah ya, nanti kita masukkan lah ya. Ini salah satu perusahaan favorit gue juga sih sebenarnya sih. Ya, oke, kita bakal bahas langsung. Nah, cuma kita lebih ngomong yang relate aja lah, HMSP sama GGRM. Nah, sebelum itu guys, disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi ini cuma praktis share insight gue doang. Oke guys, jadi ingat, ini gak ada script, gak ada apa-apa ya. Mungkin beberapa teman dari kalian pasti mikir, wah si abang ini punya script ini atau apa. Sorry ya, gue nggak gitu kayak gitu rendahan ya, sorry ye. Oke, jadi gue bakal ngebahas langsung ya di sini, karena di semua udah di sini. Oke guys, ya kita bakal bahas. Nah sebelum itu buat teman-teman yang mungkin karyawan atau pengusaha ya, atau apapun itulah ya, yang ibu rumah tangga juga gimana gitulah ya. Kalian kok memang pengen cari tahu gimana ngelola cash flow kalian, terus kalian pengen bahas soal proteksi dan terus warisan dan sebagainya, kalian boleh langsung DM gue aja, oke, di program ini ya, oke. Jadi gue udah punya program itu dan bisa ngebantuin kalian, oke. Jadi let's keep in touch, oke. Jadi nanti kalian tinggal booking waktu gue aja ya, jadi kalian boleh langsung DM gue, oke, secepatnya, karena tiap hari gue banyak klien dan sibuk pastinya ya. Semoga gue bisa ngebantuin kalian juga, oke. Nanti habis itu gue bakal kasih kalian list saham juga ya, jadi kalian nanti join ke Telegram gue habis itu, oke. Nah kita masuk ya, gue bakal ajarin kalian baca saham juga sih, gimana sih ngeliat saham itu ya. Nah HMSP, GGRM, dua saham ini kalau gue pribadi memang secara nominal lebih murah HMSP ya, 600 berapa, 685. Sedangkan Gudang Garam 13.225. Dan gua bertemu dengan orang bodoh nan goblok mengatakan bahwasannya HMSP itu lebih murah daripada Gudang Garam. Cuy, lo kalau lo ngomong nominal iya, tapi kita kan di awal ngomong apa, valuasi. Ada yang berdebat dengan gua ngomong valuasi HMSP itu lebih murah daripada Gudang Garam. Mukanya minta gue kencingin, gue berakin gitu loh. Orang-orang gini sok pinter itu yang rawan cut loss dan habis itu nyalahin bursa efek. Oh nggak ngebela retail, oh nggak ngebela ini pembenaran di mana-mana, mental miskin. Oke, jadi gue bakal ngomong, gue bakal clearkan sekarang. Gudang Garam itu secara valuasi itu lebih murah semurah-murahnya daripada HMSP. Oke? Kenapa? Karena valuasi dia itu PBV-nya cuma 0,4 kali. Sedangkan HMSP itu market cap-nya lebih besar juga. Market cap HMSP itu 79 triliun. Gudang Garam 25 triliun. Dari sana aja udah nampak lah buta gitu loh. 25 triliun itu Gudang Garam, HMSP 79 triliun. Oke? Gudang HMSP PBV-nya 2,95 kali. Oke? Just stop being stupid and stop being so fuck up. Kalau ngajak orang debat, lihat dulu. Masih ada ngomong kayak gitu di luar sana. Pusing aku liatnya. Goblok, jangan segoblok itu. Gue mesti ngomong kayak gitu soalnya terlalu bodoh. Oke, dan sok-sokan ngomong value investing, anjing apaan tuh, gue gak tau. Kesel gue anjir. Oke, jadi nah kok gue bilang ya, secara gue langsung nanya nih di lapangan. Gue even nanya temen gue, lu lebih demen ngerokok merek Gudang Garam atau HMSP gitu, Sampurna. Rata-rata gue bilang, gue denger temen gue tuh jarang mau ngerokok, soal ya ngerokok ya, bukan dirokok ya, ngerokok merek Gudang Garam. Kata rasanya nggak enak gitu loh dibilang. Jadi kok GGRM ini memang interest di lapangan ini kayaknya agak menurun gitu kan. Nah makanya kenapa HMSP juga lebih bagus secara laba gitu loh. Secara laba HMSP menang gitu kan. Apalagi mereka sekarang itu zamannya orang nge-vape lah ya, terus light lah, dan orang-orang vape ini kan terkadang embel-embelnya bilang kita udah mau berhenti rokok ya udah nge-vape aja gitu loh. Nah apakah salah?
Enggak. Apa gak benar? Enggak ada salah, nggak ada benar kok. Oke, jadi itu hak orang ya. Nah, cuma seperti kita ketahui, namanya juga asap ya kan. Nah, ya ini bukan konten kesehatan ya, jadi gue nggak bakal kesehatan, meskipun gue tahu soal kesehatan, tapi gue nggak bakal bahas ya. Nanti konten jadi campur aduk, udah keuangan, saham, kesehatan, ya udahlah. Nah, jadi kita ngomong nih prospek kedepannya gimana. Nah, kalau untuk soal masalah rokok ya, rokok ini mungkin bakal tekan lagi dari cukai. Ini kan mereka karena cukai sih sebenarnya sih. Sebenarnya itu bagus. Cukai itu ditujukan kepada perusahaan rokok itu untuk apa? Jadi biar masyarakat itu sadar gitu loh. Lu bayangin, di kotak rokok aja itu aja udah ada berbagai jenis macam efek samping kalau lu banyak rokok, paru-paru bolong lah. Karena ada tuh kan mulutnya entah apa gitu, gambar-gambarnya mengerikan, tapi orang tetap ngerokok. Kenapa? Ya karena memang awareness orang itu nggak ada. Alasannya gue butuh rokok biar stres gue hilang. Itu gue stres hilang. Lu tuh nyimpenin stres lu pupuk, nanti kemudian beberapa puluh tahun kemudian stres lu muncul lagi. Kenapa? Gue kena kanker paru anjing, kayak gitu ya. Oke. Nah, itu balik lagi itu konten kesehatan ya, gue bukan konten kesehatan. Oke, cuma memang balik lagi gue tahu konten kesehatannya. Nah, jadi dari sana aja kan udah tahu gitu loh perbedaannya ya. Kita ngomong secara bisnisnya ya, dan gue bilang HMSP memang laba gede banget, bagus banget sih sebenarnya sih ya. Oke. Dan dia dividen juga gede. Dividen HMSP itu 10% ya, sedangkan Gudang Garam GGRM itu dia dividennya juga 9%, jadi gede sebenarnya sih. Nah, gue mau bilang sama kalian ya, bedanya Gudang Garam sama HMSP ini apa? Selain dari bisnis rokoknya, Gudang Garam ini sekarang lagi menjajal bisnis jalan tol dan bandara gitu loh. Jadi gue tuh bakal pantau di sananya, bukan rokoknya lagi. Karena gue bilang kayaknya mereka bakal soon meninggalkan rokok kok, gue bilang gitu loh. Karena gimana? Industri rokok ini memang sangat tertekan guys ya untuk cukai, sama juga peminatnya gitu loh. Makanya kayak gue bilang sekarang orang-orang mana vape semua gitu loh, nge-vape semua gitu kan. Cuma bagi gue nge-vape tuh mesti ngerokok sih, nggak ada bedanya sih. Nge-vape tuh juga rokok gitu loh. Cuman ya namanya juga makan asap, kok namanya makan asap tetap ngerokok cuy. Oke. Nah, jadi secara utang juga nggak ada masalah. Jadi perusahaan-perusahaan ini nggak ada masalah guys ya. Semua bagus ya, laba juga bagus, bisnisnya juga bagus. Apa sih yang membuat mereka kayak gini? Masalah itu cukai, labanya tertekan, gitu aja sih, udah selesai ya. Dan kayak gue bilang tadi, selalu disclaimer on, ini insight gue doang, jadi ini bukan aja menjual atau membeli suatu saham, untuk rugi kan tanggung sendiri ya. Jadi dua-dua juga bagus ya. Kenapa gue asik ngomong bagus ya? Karena memang mereka tuh udah pionirnya, gak ada lagi yang lawannya gitu loh ya. Paling adalah case ya Wismila ya. Nah, kenapa dulu itu Wismila itu bisa terbang tinggi? Karena Wismila itu orang tuh mau cari rokok murah. Mereka tuh mau cari rokok murah gitu loh. Ya udah, mereka semua ke Wismila gitu loh. Wismila dulu gua ini nggak menyangka bakal terbang tinggi banget. Gua nggak nyangka banget sih sebenarnya sih. Oke, cuman tapi gua nggak incar itu sih. Gua tetap masih ngincar Gudang Garam. Gudang Garam ini seksi banget sih. Ya, kalau teman-teman ada nanya gue, bang apakah udah bisa masuk? Udah, sangat sudah bisa masuk. Boleh masuk, mulai cicil pelan-pelan ya. Nanti kalau dia udah mulai di bawah, terjun lagi, bisa dibom ya, bisa dibom. Terus kalau dia udah sideways, cicil beli lagi ya. Jadi cara seperti itu ya, prospeknya bagus ya, nggak ada masalah ya. Cuma memang belum waktunya aja, karena belum menguntungnya juga ya, karena kita juga masih tertekan oleh cukai dan sebagainya. Ya oke, dari sana aja faktornya sih udah gak ada lagi sih ya. Tapi soal laba dan dividen aman ya, dan soal untuk utang juga aman. Oke. Nah, untuk harga wajarnya itu valuasi masih murahan si Gudang Garam intinya pasti ya. Oke, HMSP itu udah mahal. Oke, HMSP itu udah ibarat perusahaan yang mature dan blue chip. Dan gue pernah dibacotin sama satu orang juga, dia bilang ke gue kayak gini, bang, tapi kah HMSP kan bisa sampai 3.000? Iya. Lu coba lu suruh dia sekarang ke 3.000 bisa nggak? Berat bro. Dia udah kategori big caps. Oke, jadi valuasi dia mahal soalnya. Oke, jadi dia mesti bener-bener bikin labanya gede baru bisa kesana lagi. Ya, jadi kalau lu bilang technical dan apa, gue nggak ngerti technicalan, gue cuma ngerti bisnis. Oke, jadi kalau gue bilang yang mau lebih potensi lebih gede, margin of safety dan margin of profitnya itu Gudang Garam, udah pasti. Itu udah no debat, itu udah nggak ada obat. Dan juga beggarnya lebih banyak di
gudang garam. Jadi kapan turnaround ya kita nggak tahu. Tapi yang gue prediksi bakal masih lama. Jadi ini adalah kesempatan emas buat kalian. Oke guys, jadi ya semoga insight ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ya disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Jadi untung rugi kalian tanggung sendiri semuanya. Oke, dan kalau bagi teman-teman yang karyawan atau pengusaha atau yang ya mungkin ibu rumah tangga yang online shop dan sebagainya gitu ya, kalau memang kalian pingin ya tahu cara bagaimana mengatur cash flow kalian, dan kalian pingin konsultasi soal perlindungan ya, dan cara pengunci aset saham dan sebagainya, kalian boleh langsung DM gua. Oke, kalian boleh langsung WA gua aja ya untuk konsultasi private. Oke, konsultasi private sama gua 2 mata. Oke, 4 mata sih. 4 sih. Oke, jadi sampai di situ saja ya pembahasan kita untuk saham rokok ini ya. So, semoga bermanfaat insight gua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Enggak deh, ini nggak ada skrip ya. Oke, gua nih di sini semua nih, otak semua nih. Emang beda sih kalau ngomong dari ilmu daripada ngomong pakai skrip sih. Nggak ada fake-nya memang.